guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Leo, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan couple untuk kamu yang single ataupun yang sudah in relationship dan juga yang sudah menikah. Cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Ini adalah untuk Leo, moon sign, sun sign, dan rising sign di bulan Juli 2020. Couple reading. Sekarang kita mau coba Leo dengan fire sign di bulan Juli 2020. Hubungan kamu dengan fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius. Dengan Aries, Leo, dan Sagittarius. Di bottom of the decknya adalah The Hermit. Di bulan Juli ini antara kamu dengan fire sign ya. Gue lihat bahwa fire sign ini mungkin lagi butuh space, dia withdrawn. Mungkin dia withdrawn dari kamu, agak menyendiri ya, agak sulit untuk ditemuin. Mungkin dia lagi butuh space atau mungkin dia agak sedikit terlalu mengintrospeksi dirinya ya. Sebenarnya bagus kalau kita butuh untuk mengintrospeksi diri kita, melihat ke diri kita sendiri, ngaca gitu ya. Tapi di saat-saat tertentu, di saat kita terlalu melihat ke dalam diri kita sendiri, sometimes kita akan jadi pesimis misalnya. Karena kamu introspeksi diri kamu kalau maybe kamu punya banyak kekurangan dan bikin kamu jadi minder akhirnya untuk menghadapi seseorang atau menghadapi love life kamu, yang akhirnya malah kamu jadi nggak berani untuk taking action. Nah, anyway, sometimes introspeksi diri juga penting gitu ya. Di saat kamu mungkin selama ini berjalan maju tanpa ada arah dan kamu mulai mengambil waktu tenang untuk melihat ke diri kamu sendiri, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang terbaik buat kamu, dan kamu akan bisa mendapatkan enlightenment dari space ini ya, need space ini, dari time alone. Dan kamu bisa menggali kelebihan kamu ya untuk moving forward dalam suatu hal atau dalam hubungan. Ya, jadi ini bisa netral, bisa negatif, bisa positif ya. Di sini kamu melihat ke diri kamu sendiri, kamu seperti lagi ngaca atas diri kamu sendiri ya, mengintrospeksi kesalahan-kesalahan kamu, kebaikan dan keburukan kamu, kelebihan dan kekurangan kamu. Dan mungkin kamu agak sedikit gak bisa diganggu untuk sementara ya, atau withdrawn dari suatu hubungan, dari seseorang. Bukan berarti juga ngumpat, tapi kamu maybe hanyalah need space. Ya, ini mungkin bisa jadi kamu atau fire sign yang kamu dealing saat ini. Untuk Aries, ada komitmen ya, ada committed relationship dengan kamu, dan mungkin juga religious factor dan spirituality yang ada hubungannya dalam hubungan kalian. Dan ini menggambarkan positive things ya, dimana dia akan memberikan stability
kepastian dalam hubungan, up level dalam relationship, kejelasan dan komitmen dengan kamu. Ini juga bisa menggambarkan dia sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih serius ya, ataupun mungkin ke arah pernikahan. Ya, lalu untuk Leo dengan Leo, gue melihat bahwa another Leo ini ya, mungkin dia akan terlalu underestimate setelah dia melakukan introspeksi atas diri dia sendiri, melihat ke dalam diri dia sendiri, dia merasa seperti pesimis atau seperti nggak layak mungkin ya, maybe dia ngerasa jelek atau dia merasa seperti kurang dalam hal finansial gitu ya untuk berhubungan dengan kamu, dan dia merasa seperti being left out in the cold, dicuekin sama kamu karena entah karena faktor fisik atau faktor finansial ya yang bikin dia minder. Ini jelas-jelas dia seperti minder untuk berdealing dengan kamu ya, untuk melakukan kerjasama atau berhubungan dengan kamu. Dia agak sedikit kurang percaya diri mungkin ya. Mungkin juga beberapa di antara kalian ada yang ngejauhin dia atau cuekin dia, dinginin dia, nggak ngerespon dia, atau bahkan meninggalkan dia di saat kalian memiliki rencana yang sudah tadinya everything is okay ya, tadinya kalian teamwork, dan tiba-tiba kamu mungkin ninggalin dia di tengah jalan gitu ya, dan dia di sini seperti mulai mengintrospeksi diri dan menginginkan jawaban dari kamu ya. Dia menginginkan kamu untuk bantu dia atau ada di sebelah dia at least, dan dalam hal ini dia akan mulai untuk mendapatkan spiritual awakening ya, dan juga enlightenment dari situasi kelam yang sedang dia hadapi. Untuk Sagittarius, sepertinya Sagittarius yang beriring dengan Leo ini dia akan ada sesuatu yang baru ya dari need space-nya dia akan mendapatkan jalan keluar ya. Dia akan mulai merencanakan masa depannya, merencanakan finansialnya ke arah yang lebih stabil. Dia akan taking action ya, dan juga dia udah menyadari atas apa yang dia inginkan. Dia akan maju tanpa kekhawatiran ya, dan selama ini mungkin dia sudah mendapatkan wisdom dari adventure yang dialami dengan kamu, dan dia akan mulai berjalan maju ya. Di sini gue lihat seperti moving forward di dalam hubungan, ada suatu hal yang baru. Kalau kalian dalam keadaan putus, ini artinya setelah mendapatkan kesadaran gitu ya dari past relationship dengan kamu, artinya si Sagittarius ini akan move on dari kamu, dan dia akan memulai sesuatu yang baru dan mungkin lebih fokus ke arah finansial atau karir. Untuk Leo yang berdealing dengan water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di bottom of the deck-nya adalah Death card. Ya, beberapa di antara kalian mungkin hubungannya ada yang habis break up atau mungkin putus di bulan Juli. Ada suatu perubahan, mungkin dalam rencana ada perubahan besar, dan juga mungkin si water sign ini merasa kehilangan, entah kehilangan kamu ya atau kehilangan sesuatu di dalam kehidupannya, ada yang berubah. Dan dalam hal ini dia agak sedikit confused ya untuk menentukan pilihan atas perubahan yang terjadi. Dia mungkin masih seperti labil ya, suka berubah-berubah pikiran, atau ya belum yakin ya atas keputusan apa yang terbaik buat dia. Oke, untuk Leo yang berdealing dengan Cancer, sepertinya akan ada komunikasi. Ini juga menggambarkan karma ya, what goes around comes around, come back to you atau come back to them.
Akan ada perubahan jalan hidup ya, life cycle changing, dan ini adalah sangat besar untuk seorang Cancer. Perubahan dalam love life, relationship-nya dengan kamu, dan juga ini adalah out of control, out of power, yang walau bagaimanapun dia nggak akan bisa untuk mengelak ya dari keadaan ini, dan dia akan harus menghadapinya. Mungkin ada sesuatu yang dipercepat atau sesuatu yang tiba-tiba terjadi dan membuat perubahan. Bisa aja putus mendadak gitu ya, atau ada suatu kejadian yang membuat perubahan besar dan dia mungkin juga berubah sikap dengan kamu. Perubahan sikapnya ini bisa ke arah yang perubahan sikap jadi lebih baik ataupun berubah jadi nggak enak gitu ya, tergantung. Nah, gue lihat juga ada komunikasi antara kamu dengan water sign, yang komunikasinya ini mengandung perubahan atas suatu rencana atau perubahan di dalam relationship. Oke, untuk Leo yang beriring dengan Scorpio, ada new beginning ya. Ini perubahan yang sangatlah bagus, dimana relationship itu menjadi lebih passionate dan kalian akan kembali bersama, rekonsiliasi. Dia akan menyadari bahwa dia harus kembali ke kamu, dia harus berubah, dan juga dia akan balik ke kamu ya dengan tulus, dengan passion dan gairah ya. Dia juga akan taking action untuk dating dengan kamu ya. Ini seperti hubungan intim juga, dan hubungan yang sangat romantis, mutual relationship, dan dalam hal ini perubahan yang sangatlah bagus. Oke, untuk Leo yang beriring dengan Pisces. Ya, mungkin perubahan yang dialami oleh Pisces dalam love life-nya dia ini membuat dia seperti nggak tahu harus bagaimana. Sometimes dia ngerasa seperti nggak bisa untuk moving forward dengan kamu, atau bahkan juga di saat yang bersamaan dia nggak bisa move on dari kamu mungkin ya. Mungkin dia mau lepas dari suatu keadaan tapi dia nggak bisa. Dia merasa seperti terikat dalam perasaan dengan kamu ya, seperti ikatan yang sangat strong, dan ini keadaan yang sangatlah suffering untuk dia. Dia juga nggak melihat perubahan itu as what it is ya. Mungkin dia merasa kamu sangat membutuhkan kamu untuk menyelamatkan dia. Ya, jadi kalau kalian baru aja putus, sepertinya si Pisces ini sangatlah membutuhkan kamu untuk menyelamatkan kehidupan dia atau love life-nya dia, dan dia merasa nggak berdaya dalam hal ini. Ya, juga seperti serba salah ya, dalam suatu keadaan yang seperti serba salah. Dan secara mind, secara pemikiran dia sangatlah under pressure ya. Ya, gue lihat itu. Dan untuk berkomunikasi dengan kamu pun dia seperti nggak tahu harus bagaimana menjalani hubungan dengan kamu atau ngomong sama kamu. Serba salah, banyak kekhawatiran, dan seperti nggak bisa untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan secara belak-belakan gitu ya. Untuk Leo yang beriring dengan Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di bottom of the deck-nya adalah Knight of Wands ya. Ini hubungan yang sangatlah passionate, easy come but easy go. Oke, datang dan pergi ya. Dia punya passion ke kamu dan dia akan menunjukkan ketertarikan interest dengan kamu, tapi agak sedikit cepat dalam bertindak, cepat dalam flirt, PDKT, semua akan dia show off, akan dia tunjukkan terang-terangan. Tapi juga pay attention, mungkin aja di saat passionnya itu bubar ya, bisa aja dia juga menghilang dengan cepat. Kayak ini menggambarkan hubungan yang in out atau seperti one night stand, atau hubungan yang fun dan juga easy come easy go.
oke? Anyway, untuk Leo yang beriring dengan Taurus ya, Taurus sepertinya menunggu kedatangan kamu. Dia benar-benar nggak tahu harus bagaimana lagi selain menunggu dan mengharapkan kamu kembali atau kamu datang atau nungguin SMS kamu. Dia udah coba untuk telepon kamu atau SMS kamu, tapi dia nggak bisa apa-apa lagi ya selain nunggu balasan dari kamu, atau mungkin kamu ngeblok dia dan dia hanya bisa untuk nunggu kamu unblock dia misalnya. Anyway, beberapa di antara kalian ada yang beriring dengan seorang Taurus yang menunggu kamu untuk taking relationship ini ke up level atau bahkan untuk melamar atau untuk jadian sama dia ya. Dia udah spend time dalam hubungan ini, udah invest, dan dia hanya tinggal nunggu kamu, nunggu keseriusan kamu. Oke, untuk Leo yang berdealing dengan Virgo, ya Virgo ini sepertinya akan bicara dengan kamu secara jujur. Dia akan menunjukkan semua yang dia pikirkan. Dia akan open up dengan kamu dia akan bicara terang-terangan ya. Dia juga akan mungkin berani untuk memutuskan hubungan yang in out kalau itu tidak sesuai dengan logika dia. Tapi logika dan perasaan agak sedikit berbeda, dimana di sini dia nggak mau kehilangan kamu ya, tapi di satu sisi lain kalau dipikirin dari logika, dia juga nggak mau hubungan yang maybe hanyalah seperti one night stand, in out atau TTM gitu ya. Tapi dia mendekap kamu terlalu erat, dia mendekap kamu, nggak mau kehilangan kamu gitu ya. Dan di satu sisi lain, Four of Pentacles juga bisa menggambarkan dia terobsesi dengan kamu ya, terobsesi dan memiliki ekspektasi yang cukup strong ya untuk kamu. Maybe bisa juga beberapa di antara kalian mungkin berdealing dengan seorang Virgo yang khawatir dengan kamu atau ragu-ragu ataupun dia nggak yakin dengan kamu. Ini juga bisa menggambarkan seseorang yang minder untuk open up ya, entah dia minder atau dia gengsi, ada faktor egoisme atau faktor jalan pemikiran yang berbeda yang membuat dia akan sulit untuk open up misalnya ya, sulit untuk menunjukkan diri dia yang sebenarnya ataupun untuk memberi bahkan. Dan ini bisa menggambarkan seseorang yang egois juga. Oke, well, yang pasti orang ini mungkin juga clinging dengan kamu dan dia benar-benar nggak mau kehilangan kamu ya, atau nggak mau kehilangan hubungan dengan kamu. Well, untuk Leo yang berdealing dengan Capricorn, ya, ada kebenaran yang terungkap, ada komunikasi antara kamu dengan Capricorn, dan mungkin Capricorn ini berdealing dengan another person yang adalah saingan kamu, oke, atau ada love triangle dalam hubungan kalian dan dia akan sulit untuk memilih. Oke, ini kalau dalam vice versa, misalnya kamu yang berdealing dengan another person juga di dalam love triangle, dia sepertinya akan adu otot sama lawannya dia atau saingannya dia ini. Oke. Well, untuk sementara waktu mungkin seorang Capricorn akan indecision, sulit untuk memilih, menggantungkan keadaan, atau dia nggak tahu harus bagaimana, atau dia nggak tahu harus memilih yang mana. Yang pastinya dia mungkin nggak bisa memberikan kepastian untuk sementara waktu. Untuk Leo yang berdealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Di bottom of the deck-nya adalah Three of Cups ya. Seorang air sign ini dia bahagia di saat bersama kamu, di saat kamu ada di sekitar dia ya. Dia sebenarnya ingin ketemu kamu juga, mungkin ada perayaan dengan kamu, ada suatu seperti hangout dengan kamu, atau dating atau party dengan kamu, mau ngajak kamu keluar-keluar, dan dia bahagia sekali dalam hal ini. Ya, ini juga bisa menggambarkan sometimes love triangle kalau kalian berdealing dengan love triangle, or hubungan pertemanan ya yang sangatlah akrab. Oke, kita lihat juga kartunya yang lain.
Untuk Gemini dengan Leo, ya Gemini ini sepertinya sangatlah mencintai kamu. Dia mau hubungan yang mutual dengan kamu, dan dalam hal ini dia akan mencoba untuk mengintrospeksi diri atas apa yang selama ini kurang yang dia lakukan ya, kalau ada kekurangan dia dalam hubungan. Dan sepertinya dia juga ingin minta maaf, dan dia melihat kamu sebagai soulmate ataupun twin flame connection dia, sebagai seseorang yang sangatlah dia idam-idamkan, orang yang dia inginkan untuk menjadi love partner ya. Dan sepertinya dia mencari jawaban atas hubungan kalian, seperti dia mencari jawaban apakah kamu mencintai dia sama seperti dia mencintai kamu. Oke. Dan dia juga mungkin mencari jawaban apakah hubungan kita ini hanya just as a friend or more than that, ya. Something like that. So, mungkin kalian bisa memberikan dia kepastian atau jawaban atas perasaan dia yang dia benar-benar cinta banget sama kamu. Untuk Leo dengan Libra. Ya, Libra ini dia bisa berdiri sendiri ya. Dia mungkin bahagia dengan kesendirian dia, atau di saat dia sendiri, dia independen, dia mungkin single dan dia jomblo bahagia gitu ya. Tapi dalam kesinggelan ini dia akan mulai untuk explore kamu. Dia akan coba ya untuk ngedeketin kamu, walaupun sometimes PDKT-nya itu agak sedikit pelan atau butuh waktu ya untuk jadian sama dia, karena maybe untuk ngelepasin single statusnya dia it's a little bit not easy ya, nggak mudah. Dan dia juga sepertinya mencari seseorang yang sangatlah bisa memberikan dia kepastian, stability dalam hidup yang nggak bakalan hancurin kehidupan dia yang emang udah bahagia dari awal gitu ya. Ya, dia ingin things going well, dan sepertinya hubungan kalian mungkin lebih ke arah friend atau close friend ya. Ya, dan gue rasa dia masih ingin sendiri ya sometimes. Kalau ini just as a friend maybe, or friend with benefit probably. Oke, untuk Leo dengan Aquarius. Ya, Aquarius ini dalam hubungan kalian berdua mungkin ada cinta segitiga di mana kamu mengkhianati dia. Dan di sini dia merasa sangatlah tersakiti oleh kamu luar biasa. Dan selama ini kalian atau dia mungkin sudah merencanakan hubungan dengan kalian atau ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, tapi seperti gagal total, dan it's very hard buat dia ya. It's very hard for them. Mungkin dia juga ke arah depresi ataupun dalam keadaan terpuruk. Secara pikiran udah collapse ya. Ini hati hancur, pikiran hancur, semuanya seperti down dalam kehidupan dia, dan dia butuh untuk move on ya. Dan mungkin move onnya ini dia butuh kamu, bantuan kamu ya. Dia butuh kamu untuk bantu dia untuk move on, untuk healing ya. Sebenarnya dia masih mencintai kamu dalam hal ini. Oke. Jadi Aquarius merasa tersakiti. Oke Leo, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk reading kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.